Halo Sobat Wibu, kembali lagi bersama saya Cigo dan ya saya sedang ada tamu ya di sini ya. Silakan perkenalkan diri Anda. Halo, saya Verio dari channel Verio. Anjay. Bakal ada ayam, suara ayam gitu yang biasa di sini. Biasa lah, aku juga nge-record kadang ada suara ayam gitu kan. Namanya juga YouTuber kecil tuh. Namanya juga YouTuber kecil kan, jadi ya udahlah ya. Oh ya, sebelum kita mulai videonya, jika berkenan jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang dan aku juga makin semangat untuk ngonten cuy. Oke, gimana Fer, kemarin udah nonton belum yang Suzume no Tojimari? Sudah dong. Hey. kita Walaupun kita janjian tapi akhirnya nggak jadi nonton nobar bareng gitu. Iya, kemarin tuh pengen nobar cuy, malah nggak ini apa? Ada kendala-kendala lah ya, ngeselin juga sih. Ya kemarin kelamaan memang. Iya, ya jadi udah nonton lah ya. Jadi kita bakal bahas Suzume ya hari ini. Jadi ya aku bakal ngobrol sama Verio ini. Oh ya, katanya kemarin tuh kamu nonton gitu kan, cuman nontonnya tuh 140.000 ya. Gila. Gimana itu dapat 140.000 tuh, enak atau enggak? Itu by the way masih pertama kali nonton bioskop dan ya pertama kali langsung bayar 140.000. Ya kayaknya worth it aja, soalnya aku belum pernah. Iya. 45.000 juga sih. Iya. Experience pertama langsung ini 140.000 gitu kan. Tapi seharusnya itu iya. Tapi seharusnya itu ini kalau misalnya 140.000 itu udah 2,5D seharusnya. 2,5D itu kayak gimana sih? Jadi ini apa sih namanya, kayak kamu tuh nonton VR gitu loh. Jadi kayak ngelengkung gitu. Oh, enggak, aku kayaknya biasa deh. Biasa ya? Kita lihat di tembok gitu. Oh iya. Paling tempat duduknya yang beda. Iya, berarti tempat duduknya aja yang beda ya. Kemarin tuh aku nonton 45.000 coy. Jan itu 2D ya. Dan itu agak aku lihatnya tuh coba aku nonton 2,5D sekalian gitu loh. Nambah 60.000 sampai 100.000 aku puas gitu kan, daripada aku nonton 45.000 tapi aku harus nonton lagi gitu karena kurang puas gitu kan. Oh, kemarin nonton lagi? Enggak, aku enggak nonton lagi. Maksudku kalau misalnya udah ada bajakannya nanti nonton lagi. Katanya ini apa sih namanya, udah ada bajakannya katanya. Ada, kemarin aku lihat di Kusonime, pengennya nonton ulang gitu. Cuman adanya 12 menit pertama gitu. Iya kan? Sama aja. Iya kan, makanya kan kemarin tuh ada yang komen di videoku kan, lagi nunggu bajakannya. Kataku kan udah ada nih di Kusonime. Katanya itu masih 12 menit pertama katanya. Walah gitu. Yang paling penting itu ini apa sih namanya, pertama sama terakhir sih aku pengen nontonnya itu. Soalnya yang pertama itu aku agak telat kemarin tuh, makanya aku pengen nonton ulang. Sama-sama telat berarti. Iya. Ya memang agak telat. Ya memang kayak gitu lah ya, kocak emang kemarin tuh. Deh ya begitulah ya, kemarin tuh aku udah nonton. Sebenarnya pengen nobar sama Verio, cuman agak ada kendala dan sebagainya, akhirnya nggak jadi nobar cuy. Akhirnya ya aku nonton sendiri tuh. Akhirnya aku nonton sendiri sama temanku. Dan ya gimana setelah nonton Suzume menurutmu secara overall? Secara general dulu lah. Filmnya bagus, ceritanya keren banget dan kalau aku paling suka itu yang cerita siapa ya, temennya si laki-laki panjang itu. Ini Serizawa. Si Serizawa itu kocak. Ya memang agak kocak sih itu. Tapi kalau dari graf di ruangan pada ketawa terus itu lihat kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya ngomong-ngomong soal ketawa sih, kalau dari ruanganku sendiri itu kan kayak mungkin pada selera humor normis lah ya, tanda kutip normis, karena apa sih namanya kan ada tuh yang scene satu ya namanya, atau siapa sih namanya? Iya satu. Saito ya. Nah, ya. Nah, si Saito jatuh pakai kursi itu pada ketawa coy. Ini ketawa gitu. Memang kalau dipikirin sih lucu, cuman kok ketawa sih kayak gitu. Kalau aku sih memang selera humornya itu agak tinggi ya, karena aku memang anaknya itu anak meme banget gitu kan. Makanya kayak gitu tuh seharusnya aku nggak ketawa gitu kan. Makanya pas aku nobar tuh ketawa gitu kan. Ya udah deh aku ikut ketawa gitu kan.
Ya merasakan. Memeriahkan doang. Iya, merasakan gimana rasanya jadi normis gitu kan. Tapi grafisnya sendiri kamu nggak ada keganggu kah? Aku nonton di depan, entah kalau di depan aku ngerasanya grafiknya kayak lebih bagus nonton di layar aja gitu ya. Iya. Daripada di tembok. Iya. Iya. Iya kan? Kalau dari tengah apa belakang itu pemandangannya lebih beda ya. Iya. Baru pertama kali juga sih sebenarnya. Iya, iya. Aku nonton di tengah dan sama aja coy. Nggak jelek juga sih. Maksudnya apa sih namanya? Iya, Kalau dari pemandangannya sih oke. Cuman kalau apa sih namanya desain karakternya tuh kadang jelek gitu loh. Aku lihatnya kayak gitu ya. Nah, iya. Revolusinya kalau aku berarti. Nah, nggak tahu kalau depan kayaknya memang wah, ini apa? Keseringan lihat di layar HP juga mungkin ya kayak. Iya. Apa sih? Iya, kayak gitu kan. Mungkin Tapi kayak gitu. suaranya bagus banget emang. Iya, Suaranya. tapi memang kalau bioskop kan memang suaranya sih lebih ke suaranya. Tapi kalau grafis tuh kayak gitulah ya kurang lebih. Kalau misalnya dari pemandangannya sih oke ya. Cuman kalau misalnya aku nonton di tengah kan, kalau misalnya dari perspektifku yang tengah, kalau pemandangannya sih oke. Cuman desain karakternya itu kan kadang kalau misalnya lagi shot jarak jauh, itu kan biasanya detail karakternya itu kan jadi hilang gitu kan. Karena nggak mungkin juga kan digambar terus di zoom terus sampai detail gitu kan. Nah, kalau misalnya kita nonton di bioskop itu kelihatan jelas. Jadi ya kemarin agak-agak yang ada gitulah kayak. Jadi pas nonton kayak wah anjir lah gitu. Kalau kayak gini mending nonton di laptop anjing gitu. Tapi kalau pemandangan ya mungkin oke gitu kan kalau misalnya nonton di bioskop. Nah kalau misalnya dari CGI-nya sendiri, dari cacing-cacing kan banyak tuh sih yang CGI itu, kamu kayak gimana? Oh, itu bagus aja sih. Mungkin kayak yang pas di atas Tokyo itu kan lebih agak kelihatan banget gitu ya CGI-nya. Iya. Oh. Tapi masih tetap bisa dimaklumin lah kalau pribadi saya ini kan. Iya, masih bisa diterima oleh mata lah ya. Iya. Jadi ya memang kurang lebih CGI-nya bagus lah ya. Kalau dari cerita sendiri gimana menurutmu? Ceritanya bagus, cuman yang bikin ganggu kok nggak kayak ada yang kurang gitu, nggak bisa senangis pas lihat nonton Kimi no Na wa itu bisa bikin nangis, tapi kalau ini ya kurang ya terharu doang gitu. Jadi agak kecewa di situ lah. Iya. Itu kok ya. Mungkin emang udah terlalu banyak nonton anime juga sih, jadi udah kebal gitu. Ya mungkin kayak gitu ya, aku juga kayak gitu. Soalnya aku secara overall story-nya itu memang bagus ya. Dan menurutku lebih bagus daripada Kimi no Na wa. Karena aku nonton Kimi no Na wa itu bukan anime pertama gitu kan. Jadi ya begitulah. Jadi aku ngelihat Kimi no Na wa itu anime yang overrated aja gitu. Nah sedangkan apa sih namanya, pas nonton ini tuh ya secara story sih oke ya. Cuman kayak ada yang kurang gitu loh. Nggak kayak Tenkinoko gitu kayak wah gitu kayak gitu. Cuman kalau misalnya kalau Tenkinoko wah gila gitu kayak gitu kan. Cuman kalau misalnya dari segi drama mungkin atau ya ada bumbu-bumbu selain fantasinya itu, ini oke gitu. Karena di endingnya itu kan, karena endingnya kan lumayan memuaskan gitu kan. Endingnya lumayan memuaskan gitu. Tapi memang ada story mind blowing juga sih. Kalau aku nonton kemarin. Nah, kalau kamu nggak nyadar nggak kalau misalnya dari story-nya itu ternyata paradoks? Oh iya, terakhir kita ngelihat masa kecilnya gitu kan? Iya. Nah, yang masa kecilnya lihat Suzume dewasa, ya gitu lah pokoknya. Iya. Ternyata paradoks itu apa sih, plot twist sih? Lah, paradoks ternyata bukan ibunya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah ibunya kemana? Nah, ibunya kemana kalau kayak gitu? Jangan-jangan dari awal nggak punya ibu. Nah, itu aku kan kemarin tuh buat teorinya kan, apakah ibunya benar-benar gak ada, atau ibunya mati pas tsunami, atau hilang aja udah gitu loh. Karena kan kira pas awal-awal buka pintu itu kan Suzume pertama lihat buka pintu itu ada Suzume kecil sama orang dewasa gitu. Kira itu ibunya gitu. Nah iya, aku juga mikirnya kayak gitu. Ternyata bukan di akhir-akhirnya. Jadi what?
Itu mind blowing sih itu plot twistnya itu. Nah itu yang jadi masih pertanyaan sampai sekarang ya. Tapi nggak tahu juga. Siapa tahu nanti bakal ada yang buat apa sih namanya teori-teori yang lebih konkret lagi gitu kan. Ibunya kemana gitu. Iya gitu. Ya. Kemana kah ibu Suzume? Iya kemana kah ibu Suzume. Tapi dari secara story overall lumayan oke sih. Lumayan oke lah ya. Iya, Bang. Lumayan oke. Nggak kecewa. Iya nggak kecewa. Tapi dari musiknya sendiri gimana? Wah, puas banget. Itu Puas. musiknya dari sebelum aku nonton pun beberapa bulan sebelumnya aku udah hafal backsoundnya gitu. Anjay. Aku ini. Openingnya udah hafal. Oh iya. Kalau aku sengaja nggak ngafalin. Kenapa? Biar apa sih namanya pas nonton bioskop tuh feel-nya beda gitu. Karena kan aku nggak pernah ada ekspektasi sama sekali kayak gitu loh dari musiknya kan. Itu pas transisi pertama itu kan ada transisi pertama pas buka pintu terus langsung masuk ke openingnya itu wah itu bener-bener udah mantap banget dah itu pas musik yang pas itu tuh. Tapi memang apa sih namanya musiknya jarang keluar sih, agak disayangkan sih musiknya jarang keluarnya itu pas di awal sama di ending. Sound effect gitu ya. Jadi kayak sound effect gitu. Nah, kalau tapi gimana kalau kamu sendiri ngerasa worth it nggak nonton di bioskop 140.000? Waduh. Ya worth it lah, tapi cuman kalau aku pertama nonton jadi mungkin emang agak kampungan, tapi kalau pas aku di depan nonton paling depan itu ngerasa kayak lebih enak nonton di layar gitu ya, daripada di bioskop, soalnya agak-agak buram gitu loh gambarnya. Ya bagus tapi masih kayak lebih bagus di layar gitu. Iya. Cuman karena gedenya itu puas banget, layarnya gede. Iya. Jadi suaranya sih aku paling suka itu suaranya. Iya. Kalau di bioskop. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Sebenarnya aku sih ekspektasinya sendiri sih kan aku kan datang itu memang untuk nge-review Bang. Jadi kemarin tuh pas aku nonton bioskop itu benar-benar aku catet. Grafisnya oke. Terus alurnya oke. Terus apa sih namanya musiknya? Oke. Kayak benar-benar aku catet. Jadi nonton tuh nggak fokus aku kemarin tuh. Nilainya berapa berarti? Kalau aku misal 100 gitu. Kalau aku 9/10 lah ya. Kalau aku. Ya. Kalau gede ya? Ya lumayan gede lah. Kalau kamu? Mungkin karena nontonnya 140.000 jadi agak-agak mungkin 7,9 gitu. 7,9. Mau masuk 8 tapi keganggu karena kok nggak nangis aku gitu. Mungkin ceritanya kurang apa sih namanya? Dramanya tuh kurang. Feel-nya kurang. Terlalu ekspektasiku terlalu tinggi mungkin itu. Iya, ekspektasinya terlalu tinggi lah ya. Sama sih aku juga. Sebenarnya datang ke bioskop tuh ekspektasinya lumayan tinggi sih. Aku ekspektasiku ini bakal ngelebihi Tenkinoko nih. Ternyata enggak. Jadi ya udah deh ya, coba kalau misalnya ekspektasiku terjawab gitu kan. Bisa ngelebihi Tenkinoko, ini bisa 10/10. Iya. Pokoknya kalau nonton anime nggak usah ekspektasi tinggi-tinggi sih gitu. Iya. Ya pengalaman sejauh ini pasti kecewa terus gitu. Iya. Ya kalau misalnya movie, apalagi kalau misalnya kalian pengen nonton di bioskop itu nggak usah ekspektasinya terlalu tinggi sih. Soalnya kemarin aku udah 2 kali atau 3 kali nonton di bioskop, ekspektasinya tinggi, salah apa sih namanya nggak sesuai ekspektasi semua. Kayak Jujutsu Kaisen. Lu nonton kemarin tuh. Aku ekspektasinya lumayan tinggi tuh. Ternyata nggak gitu kan. Dan story-nya pun aku nggak terlalu paham gitu karena aku nggak ngurusi Jujutsu Kaisen. Yang season pertama nggak nonton emang? Nonton, cuman udah lupa lah gitu, kayak gitu loh. Ya makanya biasa aja sih loh. Jadi ya kayak gitulah. Dan ini yang kedua kan Suzume no Tojimari, aku nonton ekspektasinya tinggi, ternyata nggak dijawab ekspektasinya kan. Ya begitulah. Emang udah kesalahan dari kita aja sih. Iya, kita reviewer Pak masalahnya.
kalau kita sebagai penonton biasa mungkin oke lah ya, kayak kemarin tuh di TikTokku ya banyak lah orang yang suka gitu kalau sebagai penonton biasa. Tapi sebagai kita ya reviewer yang ada salah dikit tuh aduh kayak gitu loh. Dan penonton tidak menghargai Allah. Padahal cuma nilai doang gitu ya. Iya. Ya begitulah makanya ya. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Oke. Ya mungkin segitu aja ya untuk review kita kali ini ya. Ya terima kasih untuk Ferry udah menyempatkan waktu untuk datang ke channel saya ya. Ya jangan lupa mampir juga ke channel Ferry ya. Biar kalian bisa mampir ke channel Ferry. Kamu nge-review ya? Ya. Ya dia juga. Aku sebenarnya lebih ke itu, ngasih kayak sinopsis gitu. Iya, rekomendasi satu anime lah ya. Iya. Ya. Ya kurang lebih review lah ya bang. Soalnya aku lihat videonya itu. Kalau lagi bingung pengen nonton anime apa, scrolling aja channel saya itu di sana banyak gitu. Aku upload satu video setiap hari. Satu judul anime yang berbeda juga. Gitu lah pokoknya. Aku sebenarnya pengen nge-review anime-anime yang nggak terlalu populer lah. Cuma masalahnya kan saya perlu traffic. Jadi belum bisa gitu. Ya begitulah ya. Ya pokoknya begitulah ya. Kalau misalnya mau mampir ke channel Verio silahkan mampir aja. Dan ya jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.